Selamat siang sahabat Daihatsu, saya Ambar yang akan memandu acara virtual Jabar September 2021. Nah, di samping saya sudah ada ibu-ibu cantik, ada Ibu Amelie Hidayanti sebagai Kepala Cabang Astra Daihatsu Tasikmalaya. Halo Ibu Amel. Halo, sahabat Daihatsu lagi rumah, halo. Oke, dan di sampingnya juga ada Ibu Faina Safitri sebagai ibu psikolog kita yang bakal menjelaskan lebih banyak tentang topik yang kita bicarakan hari ini. Halo Ibu. Halo. Oke, nah untuk hari ini spesial kan kita akan membahas tentang parenting di masa pandemi gitu ya, yang akan mengangkat tema Happy Parents, Happy Child. Nah, ngomongin tentang pandemi nih ya, Bu Fai, kan kita sekarang orang tua dan anak sedang work from home, study from home, dan juga ada beberapa yang sudah memasuki masa transisi. Nah, pasti kan anak-anak tuh yang diem di rumah pasti mereka ngerasa apa ya, bosen dan jenuh gitu ya, maksudnya mereka nggak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kira-kira gimana sih cara kita sebagai orang tua untuk bikin anak tuh happy di rumah gitu? Sebetulnya semua emosi itu perlu kita terima dulu ya. Jadi kadang-kadang misalnya anaknya happy, kalau enggak sedih dan sebagainya. Nah, itu hal yang normal. Tapi tentu kita sebagai manusia pengennya yang menghampiri kita emosi positif ya. Iya. Nah, kita sebagai orang tua tentu perlu untuk mengkondisikan supaya rumah kita menyenangkan. Karena kita lebih banyak aktivitas di rumah gitu. Betul. Kuncinya adalah sebetulnya ayah dan bundanya dulu nih yang bahagia. Oh, gitu. Karena ketika kita sudah bahagia, anak-anak pun menjadi nyaman di rumah gitu. Oh, gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi orang tuanya dulu yang harus memberikan energi positif ke anak gitu ya. Jadi nanti anaknya ikut happy, jadi rumahnya happy gitu ya. Betul. Bu Mei Oke, gitu. jadi kayak kita tuh harus nyelamatin diri sendiri dulu berarti ya, baru kita nyelamatin anak misalnya kayak gitu ya. Iya, betul. Kitanya yang harus happy dulu gitu ya. Oke. Nah, berhubung kita ngomongin tentang anak yang jenuh dan bosen gitu ya. Nah, gimana sih cara kita orang tua gitu ya untuk menyampaikan kayak gini loh nak gitu. Gimana cara kita untuk menyampaikan informasi agar si anak tuh ngerti gitu dan bisa menerima informasi yang pengen kita sampaikan itu lebih baiknya gimana sih sebagai orang tua? Tentu kalau ngobrol tuh sebetulnya ada seninya ya gitu, Ah, terutama dengan anak gitu. Iya. Karena anak itu punya karakteristik tersendiri gitu, terutama kita sebagai orang dewasa perlu menyesuaikan cara berbicara kita. Oh. Langkah praktisnya adalah setarakan arah pandang kita pada anak. Bahasa tubuhnya juga ya. Betul. Oke. Kemudian volume suara kita harus atur. Dan jangan lupa, kadang-kadang kita orang tua tuh mengajak ngobrol tapi nggak mendengarkan sebetulnya anaknya pengen apa. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kasih waktu untuk dia menyampaikan suatu hal yang dia inginkan. Kemudian kalau kita menyampaikan suatu hal, juga beri waktu untuk dia merespon. Oke, jadi komunikasi dua arah gitu ya, penting Betul, sekali gitu ya. Betul. Kalau misalkan anak yang umurnya 2 tahun nih sama umur 3 tahun, 4 tahun atau di atas 5 tahun, itu ada treatment khusus nggak atau beda-beda atau sama aja ya, Bu Faya sebenarnya kalau kita mau komunikasi sama anak? Betul. Kalau umur itu kan memang karakteristiknya berbeda-beda. Kita lihat dulu sebetulnya anak ini kosakatanya udah sampai mana. Kita sesuaikan, makanya konteks dan istilah-istilahnya sesuai dengan yang mereka pahami. Gitu. Jangan lupa kalimatnya pun singkat ya untuk anak-anak, karena anak-anak belum bisa konsentrasi mendengar kita ngobrol panjang gitu. Sebaiknya diberi jeda gitu antara Menyesuaikan gitu ya. satu hal dengan hal yang lain. Oke. Betul. Oke. Karena kosakata anak juga belum terlalu luas, jadi kita jangan terlalu pakai bahasa yang ribet gitu ya. Betul. Supaya anak cepet nangkepnya juga gitu. Iya, soalnya emang berasa banget sih, maksudnya ini relate banget ya sama kita yang udah punya, saya sendiri yang udah punya anak nih gitu. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan itu instruksinya tuh nggak nyampe gitu. Akhirnya diulang-ulang terus gitu kan, diulang-ulang terus, tapi ternyata masih nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh terhadap anak saya. Misalnya kayak gitu ya, Bu Faya? Betul. Sebetulnya kita bisa untuk mengkonfirmasi ya bahwa anak ini udah paham, kita tanya balik gitu. Nah, tadi yang Mama sampaikan ngerti nggak? Atau sekedar oke, abis ini kamu harus ngapain? Gitu. Jadi kasih dia untuk mengemukakan lagi sebetulnya udah paham atau belum. Oke, berarti kalau untuk konfirmasi itu mulai usia berapa ya berarti ya Bu Faya? Kita bisa lakukan konfirmasi itu gitu. Sebetulnya nggak ada batasan usia ya, batasan usia tertentu maksudnya. Ketika anak udah belajar bicara, biasanya 2 tahun udah belajar bicara ya, Bu Amel.
gitu. Kita bisa pakai bahasa yang sederhana gitu ya, sesuaikan. Nah, nanti anak juga akan berlatih untuk menjawabnya, itu kan salah satu kita menstimulasi aspek bahasa gitu supaya dia bisa menjawab. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kalimatnya kurang tepat, kita bisa sambil mengkoreksi. Jadi dia akan kaya juga nih. Sehingga umur ketika udah berbicara seharusnya memang tantrumnya berkurang karena dia sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Oke, nah komunikasi dua arah tadi mungkin ya. Betul. Iya, nah, berarti kalau misalkan nih Teh Ambar, contoh misalkan nih aku punya anak nih ya, Bu Fai. Tapi suka tantrum gitu loh, itu gimana ya cara ngetesinnya ya? Apalagi tempat umum kan, kita udah pusing duluan biasanya ya gitu kan, jadi udah emosi duluan kadang-kadang. Itu gimana ya caranya ya, Bu Fai ya? Sebetulnya kalau tantrum di usia-usia awal itu masih sangat wajar ya Mbak Amel, karena kosakatanya masih sedikit, kemudian mungkin bahasanya juga belum bisa nih membuat kalimat yang kita mengerti gitu ya. Jadi memang itu wajar. Hanya sekitar usia 4 tahun, 3 tahun ke 4 tahun itu harusnya udah berkurang. Karena kemampuan bahasanya udah baik. Kalau memang terjadi gitu, saran saya sih memang kitanya juga harus tenang gitu. Supaya kita bisa mengarahkan dia untuk beresponnya lebih menyenangkan lah ya maksudnya gitu. Nah itu ada trik-triknya tersendiri gitu ya. Itu coba dicari juga bagaimana sih anak ini untuk bisa ditenangkan. Jadi bukan kita yang ikut marah juga gitu ya? Betul. Gitu. Ngomongnya sih sepertinya gampang ya, tapi pada kenyataannya kita memang jadi ikutan marah karena anaknya berteriak gitu ya, atau memukul-mukul kita, atau melempar-lempar mainan. Nah, kitanya harus tenang. Kalau kita sudah tenang, bantu dia untuk mengekspresikan emosinya nggak apa-apa selagi posisinya itu aman ya Bu Amel. Misalnya di kasur, kemudian dia berguling-guling ya nggak apa-apa selama kita lihat aman gitu. Karena emosi pun perlu dikeluarkan gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira ya berhubung dengan emosi gitu ya, kan kita sebagai orang tua, sebagai fasilitator anak. Nah, kalau misalnya dari komunikasi dua arah tadi, dari anak tuh kita nggak ngedengerin anak, kira-kira efek jangka panjang apa sih yang akan dihadapi oleh si anak nanti di masa depan gitu? Mungkin efeknya jadi dua ya. Buat anaknya, buat orang tuanya. Secara singkat, orang tuanya jadi nggak ngerti anaknya mau apa gitu. Itu yang kadang-kadang miss gitu. Orang tua merasa tahu apa yang diinginkan anak, lalu memberikan solusi padahal anaknya nggak mau hal itu gitu ya. Nah yang kedua, anaknya ketika tidak diberikan kesempatan untuk bicara, dia jadi merasa tidak diperhatikan. Kemudian nanti dia merasa, oh saya nggak usah nih menyampaikan apa yang saya mau gitu. Tampaknya ayah atau bunda nggak memerlukan itu gitu. Padahal itu sangat harus kita usahakan gitu justru. Membangun kedekatan orang tua sama anak tuh penting banget ya, karena mungkin imbasnya juga sampai dewasa gitu ya? Oh iya betul. Karena kan setiap anak berkembang dengan usianya, punya tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilewati. Kalau ada hal yang miss, itu biasanya akan kebawa sampai besar. Ketika sudah sampai besar ada permasalahan, itu remedialnya agak susah gitu. Jadi perlu usaha yang lebih gitu dibandingkan kita mencoba dari awal gitu, dari usia awal. Jadi mumpung anak saya masih kecil nih emang udah harus efektif ya pola komunikasinya ya berarti ya Bu Fai. Oke. Nah kira-kira untuk komunikasi ke anak gitu ya, ada range golden age-nya nggak sih untuk si anak bisa sampai ya nge-share ke orang tuanya tuh kira-kira yang paling golden age-nya tuh dari usia berapa sih? Gitu. Sebetulnya tahap perkembangan anak usia 2 tahun tuh udah sambil bicara ya, bahasanya sudah mulai. Sebetulnya dari anak kecil dia menyerap kata-kata yang kita omongkan, gitu. Bu Amel gitu ya. Tapi mungkin mengekspresikannya biasanya sekitar 2 tahun. Jadi jangan aneh kalau misalnya ibu-ibu yang anaknya belum ngomong, tapi seneng ngajak ngobrol, itu banyak efek positifnya karena anak mendengar kata-kata gitu ya. Kemudian nanti dia juga melihat bagaimana sih interaksi antara orang dewasa berbicara gitu. Itu akan diserap
dengan penuh gitu oleh Oh anak. iya, iya. Ya. Jadi secara tidak langsung anak juga mengobserve apa yang Iya, orang tua betul. mereka lakukan gitu Iya ya. benar. Saya juga pernah tuh pengalaman kan Bu Fai Tayambar. Jadi waktu itu anak saya masih baru banget bisa bicara gitu, umur 2 tahun kurang. Tiba-tiba dia tuh nyanyiin lagu yang sering saya nyanyiin gitu. Saya kaget kan, kok ini perasaan lagu udah 6 bulan yang lalu deh saya nyanyiin. Cuma waktu itu emang lumayan sering kan saya nyanyiin gitu. Jadi tiba-tiba kayak dia masih inget gitu. Padahal itu dia masih umur sekitar 6 bulan sampai setahun kalau nggak salah. Gitu. Jadi kayak surprise aja gitu ya. Iya, betul-betul. Jadi tabung gitu ya kosakatanya dari Iya, awal bener. sebetulnya. Oh, ternyata berarti ingatan-ingatan dari kecil tuh sebenarnya bisa secara tidak langsung anak-anak sebenarnya bisa nginget itu ya. Iya, betul. Makanya banyak yang menyampaikan hati-hati ketika memposisikan anak di depan TV. Misalnya kita lagi nonton berita itu hati-hati ya, karena ada kosakata yang belum pas untuk didengar mereka gitu. Kemudian tontonan atau musik pun itu karena mereka ya menyerap, kemudian ya mereka ikuti gitu. Oh gitu. Makanya hati-hati ketika hal-hal yang kurang baik itu kita coba pilih-pilih deh ya. Gitu. Oh, iya berarti mungkin kebanyakan sekarang gitu ya orang tua stres di rumah terus udah deh biarin anaknya main HP aja terus nonton apa yang mereka ini sebenarnya itu juga agak keliru juga gitu ya berarti Mbak Fai ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita nggak bisa mendampingi Oh atau iya benar. sebetulnya belum perlu gitu. Oh belum perlu. Jadi lebih baik sih kita sebagai orang tua yang banyak ngobrol gitu ya, karena kita kan bisa menjaga hal-hal yang kita sampaikan gitu Iya, ya, sehingga anak pun juga menyerap kata-kata yang baik gitu. Oke, kayak gitu. Nah, menarik banget ya teman-teman tentang topik yang kita bicarakan nih ya sama Mbak Fai tentang parenting di masa pandemi. Tapi sebelum kita lanjut ya, mungkin akan ada iklan yang akan lewat tentang promo Daihatsu. Nah, mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan kepada oleh Bu Amel gitu ya. Kira-kira untuk teman-teman yang booking nih hari ini akan mendapat benefit apa aja sih? Nah, khusus buat sahabat Daihatsu di rumah yang nonton acara ini nih, hari ini kita ada program khusus hanya hari ini aja, yaitu yang pertama, Tayambar, itu ada sales program khusus, jadi tambahan diskon khusus, silakan hubungi Wiraniaga kami yang terdekat di seluruh Astra Daihatsu Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada free admin, jadi benar-benar bebas biaya admin, nggak ada biaya admin sama sekali gitu kan. Menarik kan? Menarik Tayambar, banget ya gitu. teman-teman. Terus kemudian ada juga bunga mulai 0%, tenor panjang sampai 7 tahun. Wow. Terus masih banyak pilihan paket-paket yang spesial banget. Teman-teman sahabat Daihatsu di rumah bisa pilih bebas, silakan hubungi Wiraniaga kami terdekat. Oke, tuh. Untuk teman-teman sahabat Daihatsu di rumah ya, jadi untuk kalian yang booking hari ini akan dapat extra cashback, diskon tambahan dan gratis admin ya. Dan juga untuk saat ini sesuai kebijakan pemerintah, kita free PPNBM. Jadi untuk sahabat Daihatsu di rumah tunggu apa lagi? Segera hubungi Wiraniaga kami ya yang terdekat di kota-kota Anda. Lo, sebentar. Jojo, Eran dengerin Mami. Sini, ayo. Kenapa bertengkar sih? Hah? Coba, kenapa bertengkar? Tadi mainannya yang pakai siapa? Jojo duluan. Berarti Jojo udah kan? Sekarang gilirannya Eran lagi kan? Iya, ya udah. Jojo sama Eran pelukan dulu yuk, baikan dulu yuk. Nggak boleh rebutan lagi ya. Nah, gimana kalau misalnya mainnya bareng-bareng aja? Atau kita cari mainan yang beda-beda. Koko mau yang warna apa? Kuning. Nah, Kuning. ada yang warna apa? Kuning. 2. Merah. Itu masih ada merah, Jo. Nah gitu kan, pinter kan, nggak berantem ya kan? Dan itu Iya, nanti kalau misalkan mau pinjam, tinggal ngomong. Misalnya Jojo, Koko pinjam ya mainannya gitu kan? Ya? Kalau Koko mau. Jo, Koko pinjam ya. Iya, oke. Harus rukun ya? Tapi mau lagi. Nah, kira-kira Mbak Fai, gimana nih dari interaksi yang tadi gitu ya? Maksudnya ngelihat anak rebutan mainan gitu, apakah itu tindakan yang sudah benar dilakukan oleh orang tua atau gimana? Sebetulnya kita lihat dulu ya, berantem itu ada bagusnya loh sebetulnya ya. Karena anak-anak usia awal-awal itu memang harus punya
rasa kepemilikan gitu. Nah makanya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit ya berantem-berantem kecil. Nah kita memang perlu tenang sih mendamaikannya seperti Bu Amel gitu ya. Tadi ngasih solusi gitu. Gimana kalau misalnya diem dulu, terus nanti kan juga ditanyakan gimana nih kalau misalkan kita warnanya beda-beda gitu, dikasih pilihan. Diajak ngobrol gitu ya Betul. istilahnya. Oke. Nah kita mungkin lanjut ke topik yang tadi ya mengenai anak-anak yang study from home gitu-gitu ya. Nah anak-anak kan mungkin saat mereka jenuh atau bosan mereka tuh rentan untuk stres ya. Nah kira-kira tanda-tanda awal apa sih yang bisa kita lihat sebagai orang tua kalau misalnya anak itu stres gitu? Kira-kira perilaku apa yang biasanya ditunjukkan oleh anak gitu? Anak-anak ternyata bisa stres juga ya. Iya, nggak hanya orang tua aja gitu ya ternyata ya. Iya betul, karena kalau stres tuh nggak hanya beda usia, tapi beda latar belakang pun semua orang bisa stres. Oh gitu. Kita perlu pahami dulu bahwa stres itu reaksi normal, karena kita terkadang ada rasa-rasa atau tekanan-tekanan tertentu dari situasi yang ada. Gitu. Nah, kita bisa melihat gejala-gejala kalau pada anak itu kita bisa lihat gimana sih perilakunya yang berubah drastis ya. Misalnya tadinya anaknya ceria gitu ya, tiba-tiba dia mengurung diri di kamar. Nah itu kita harus lihat ada apa ya, kita tanya. Atau misalnya ada sikap-sikap yang memang berubah gitu dari dia ya. Kita sebagai orang tua tentu lebih cermat ya, Bu Amel gitu, kita lihat nih tadinya tidak seperti itu. Atau yang kedua kita bisa lihat emosinya. Biasanya kalau lagi stres emosinya mudah tergugah, mudah marah, mudah sensitif. Nah, kita juga harus peka apakah anak ini stres gitu. Nah itu kita bisa lihat. Nah kalau misalnya kita udah ngelihat gejala-gejala itu gitu ya, cara kita menghadapinya tuh gimana sih? Nah ini ketika kita sudah tahu nih anak-anak kayaknya mungkin stres ya. Ya. Kita harus sadari dulu bahwa anak-anak pun perlu menerima. Menerima kalau keadaannya lagi nggak nyaman nih gitu ya. Kalau bahasa untuk anak-anak kan mudahnya seperti itu. Kita bisa katakan pada dia misalnya, kenapa nak kamu lagi nggak nyaman ya? Apa tugasnya berat? Nah, perasaan itu kita bantu untuk memvalidasi. Jadi boleh merasa mungkin jenuh dengan pekerjaan sekolah gitu ya dan sebagainya. Nah kemudian setelah kita bantu dia untuk menerima, kita bantu juga untuk bagaimana dia bisa meredakan emosinya dulu gitu. Karena kan kalau lagi anaknya sedang nggak nyaman tuh biasanya melakukan hal-hal yang kurang kurang enak untuk orang tua gitu. Jadi orang tuanya ikut kesel juga mungkin ada ya. Gitu. Nah, jadi kita redakan dulu. Itu kita bisa kasih contoh sih, karena anak-anak kadang-kadang clueless gitu. Nah, kita bisa kasih contoh. Nah, apa kita mau makan dulu atau kita tarik nafas dulu, sekedar begitu. Itu bisa jadi contoh langsung yang kita tawarkan ke dia dan dia bisa adopt gitu. Jadi nanti suatu saat dia merasakan hal itu, dia juga bisa menerapkan untuk meredakan emosinya dulu. Jadi kita tawarkan option-option gitu. Betul. Ya, Bu Faya. Karena kadang-kadang anak-anak mungkin belum nyampe nih, belum nyampe untuk mikir kayak gitu kan. Kita kasih pilihan. Nah, setelah itu kalau misalnya udah selesai nih, emosinya udah stabil gitu ya, kita lihat anaknya udah menurun emosi negatifnya, baru kita tanya tadi penyebabnya apa ya? Kenapa ya nak? Tadi kok tiba-tiba nggak mau Zoom misalnya, ngumpet di kamar, kenapa gitu. Dan dari situ kita diskusi, terus kita baiknya seperti apa ya kalau terjadi seperti tadi. Kita ajak diskusi. Jadi kita tuh emang kayak udah nggak boleh marah lagi sama anak gitu. Kalau zaman dulu kan nih orang-orang tua biasanya kalau misalkan anaknya bandel atau misalkan nggak mau, misalnya tadi ngumpet lah ya pas udah jamnya sekolah online gitu kan. Ini justru harus kita diemin dulu gitu ya. Terus sampai reda amarahnya dulu, baru kita tawarkan pilihan gitu kan, baru kita tanyain gitu ya. Jadi kalau justru diomelin atau dimarahin tuh, impact-nya tuh apa sih, Bu Fai malahan? Apa lebih mungkin akan lebih ngelawan lagi atau gimana ya? Iya. Kebayangnya gini deh, kita bahasakan atau kita berandai-andai kalau kita yang merasa seperti itu. Gimana sih gitu rasanya kita lagi marah atau lagi kesel, terus ditambah dimarahin nih sama orang tua kita kan nggak nyaman gitu. Jadi
anak pun sama seperti itu gitu, ingin diterima emosinya, tapi kita bantu untuk ngelolanya itu seperti apa. Tapi sebenarnya porsi orang tua untuk marah tuh sebenarnya oke nggak sih, maksudnya dalam porsi yang tertentu ya, maksudnya kan kita nggak mungkin terus baik terus sama anak, kan pasti ada keselnya juga. bener. Ketika orang tua marah tuh sebenarnya wajar nggak sih gitu? Bener, apalagi kondisi orang tua juga udah Stres juga pasti gitu ya, anak gitu kan. stres, orang tua stres, satu rumah stres gitu. Nah, gimana iya. cara menghadapinya gitu? Apalagi anaknya banyak yang Aduh. satu teriak gitu. Dilema ya. Stres lah gitu kan. Terus suami belum lagi kalau misalkan lagi WFH juga kan, suami di Iya. rumah gitu kan. Jadi Iya, betul. stresnya ampun. Marah juga salah satu hal yang wajar ya, dan gitu kita bisa kenalkan pada anak, tapi kita hati-hati, jangan sampai kita menampilkan marah yang nggak proporsional. Gitu. Kayak gimana tuh contohnya berarti? Misalnya kita lagi kesel banget gitu ya, misalnya ingin berteriak, ya kita ngumpet dulu deh di kamar gitu ya. Gitu. Menghindar aja gitu Menghindar ya? dulu, kalau misalnya itu kita rasa kita bakal ngomel terus ke anaknya Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Nah, sudah ada agak reda, kita bisa balik lagi ke anak, kita bisa sampaikan, mama marah loh kalau misalnya kakak begini, karena itu ternyata bahaya sekali loh gitu. Oh, Jadi iya. anak menerima message-nya, bukan kemarahannya aja gitu. Yes, iya, bener-bener. betul. Karena takutnya pas kita lagi marah, kita malah ngomong, ngeluarin kata-kata yang menyakiti hati anak gitu ya. Betul, Karena betul. bisa, kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang gak enak untuk anak, kira-kira anak bakal keingetan gak sih sampai nanti mereka dewasa gitu? Daya ingat juga berkembang ya. Oh, Jadi iya, iya. tabungan memori itu tentu selalu ada gitu ya. Oh, anak-anak Jadi kayak gitu. kita aja ya, mungkin kita masih ingat masa-masa kecil kita Oh, gitu iya, kan. betul, gitu. betul. Jadi bisa terbawa sampai dewasa gitu ya. Berarti emang harus hati-hati banget ya orang tua dalam mengolah emosi gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya posisinya yang tadi orang tua stres, anak stres, suami stres, apakah semuanya stres gitu ya di rumah gitu? Terus kita sebagai orang tua berarti lebih baik diem dulu ya, yang kata tadi Mbak Fai bilang gitu ya, daripada. Betul. Kata Bu Amel tadi kan kita coba selamatin diri dulu deh gitu Oh, ya. gitu. Kita selamatkan diri dulu, maksudnya kita yang kelola dulu, baru kita bisa balik lagi ke anak gitu. Mirip kayak lagi di pesawat ya, instruksinya kan Betul. kalau misalkan lagi ada insiden atau apa gitu kan, tabung oksigen, oksigen itu biasanya harus orang tuanya dulu gitu ya, betul. baru kemudian anak ya. Oh, jadi vibes positif itu ditularkan dari orang tua gitu ya, baru nanti anak yang nerima vibes positif itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di rumah gitu ya, untuk orang tua yang sedang gelisah gitu ya, pusing ini anak-anak study from home gitu ya, atau saya juga banyak kerjaan gitu. Nah, mungkin bisa diambil tips-tipsnya yang tadi Mbak Fei bilang gitu ya. Nah, berhubung tadi ya yang kita tentang anak-anak belajar di rumah gitu. Kira-kira tapi kan sekarang ngomong-ngomong sekarang ternyata udah mulai masa transisi nih. Udah mulai transisi. iya. Jadi anak-anak udah mulai belajar di sekolah ya? Udah mulai. Kalau kebetulan tadi kalau anak aku sekolahnya baru kemarin, hari Jumat kemarin gitu. Iya. Heeh. Nah, kira-kira gitu ya. Kan anak-anak udah lama belajar di rumah nih ya, Mbak Fei. Terus mereka udah lama nggak sosialisasi nih sama teman-teman. Maksudnya cuma di Zoom doang kan, hai dadah-dadahnya. Nah, kira-kira saat mereka study, maksudnya offline lagi, kira-kira ada hal-hal yang mempengaruhi nggak sih pembiasaan tips-tipsnya gitu, persiapan untuk mereka masa transisi? Atau gitu? jangan-jangan nih stres lagi nih anak-anak gitu kan. Aku nggak mau sekolah gitu, Iya. enak di rumah. Mungkin ada yang gitu juga gitu. Gimana sih cara Tuh, menghadapinya? sekarang udah mulai nih ya ada tatap muka meskipun berjangka ya, nggak setiap hari. Tentu kalau ada perubahan ya perlu ada masa adaptasi. Gitu. Sama dengan anak kita gitu. Jadi memang harus ada adaptasi sebelumnya, kita sampaikan Oke. dulu. Gitu, nanti situasinya seperti apa, bedanya mungkin tatap muka yang dulu sebelum ada corona ini ada, iya. itu dengan sekarang seperti apa, sehingga meskipun belum mulai tapi anak sudah memiliki gambaran supaya nggak terlalu kaget ya. Iya. Oh nanti ketemu teman tapi nggak bisa main seperti dulu gitu Iya, ya, belum benar-benar. belum bisa gitu ya. Atau misalnya kita belajarnya cuma 1 jam. Iya, cuma bentar emang sekarang. Gitu, jadi perlu adaptasi. Adaptasi. Berarti sama aja keadaannya pas kita waktu itu offline terus tiba-tiba pandemi. Betul. Kita adaptasi terus saat online ke offline lagi kita adaptasi lagi Iya, gitu. Ya? betul. Oke, berarti emang di sini butuh waktu gitu ya teman-teman untuk membiasakan untuk anak, karena orang tua aja sebenarnya mereka butuh pembiasaan juga ya. Yang tadinya orang tua
nganterin anak pagi-pagi bareng, terus tiba-tiba harus di rumah terus, pasti kan akan ada pembiasaan-pembiasaan. Sahabat Daihatsu ya, menarik banget ya tadi tentang tips-tips parenting gitu ya, orang tua yang stres gimana, anak yang stres gimana gitu ya. Nah, kita balik lagi nih ke promo-promo yang akan sahabat Daihatsu dapatkan gitu ya. Kalau misalnya kalian booking hari ini, bisa mungkin disampaikan lagi oleh Mbak Amel untuk reminder nih ke sahabat Daihatsu di rumah. Oke, jadi tadi apa aja Teh Ambar? 1. Tadi Spesial diskon hari ini. betul, ya spesial kan? diskon. Terus kemudian juga ada free admin, jadi benar-benar bebas biaya admin, ya Iya. kan? Khusus pemesanan hari ini aja. Khusus hari ini. Khusus hari ini. Oke. Jadi buruan booking sahabat Daihatsu ke Wiraniaga kami yang terdekat. Betul. Di Astra Daihatsu seluruh Jawa Barat. Ya. Harus pokoknya untuk teman-teman yang lagi nonton harus segera pesan gitu ya. Takutnya nanti kalau besok kan berarti udah nggak ada promonya nih berarti. Udah nggak ada. Udah nggak ada Terakhir hari berarti. ini aja. Spesial di acara virtual Jabar September 2021. Teman-teman jadi tunggu apa lagi? Untuk teman-teman ya, tadi ada diskon tambahan, terus juga ada diskon khusus, terus gratis admin kredit. Jadi diskon-diskon ini, benefit-benefit ini kalian akan dapatkan hari ini juga, saat ke acaranya berlangsung gitu ya. Jadi untuk teman-teman boleh hubungi Wiraniaga Daihatsu terdekat di kota-kota Anda. Halo sahabat Daihatsu di rumah, balik lagi ke acara virtual Jabar September 2021. Nah tadi kan kita udah ngomongin ya tentang gimana cara mengatasi kalau anak stres, orang tua stres, dan pembahasan parenting lainnya gitu ya. Nah untuk yang terakhir nih, gimana sih kita ya Mbak Faye mengelola kesehatan mental gitu ya untuk orang tua dan anak. Tapi mungkin aku mulai dari orang tuanya dulu deh, gimana sih caranya kita mengelola kesehatan mental untuk orang tua? Nah ini pertanyaan penting banget ya di era sekarang tuh, banyak pertanyaan ini. Sebenarnya kita bisa mulai dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, yaitu misalnya kita kelola lagi nih gaya hidup sehat gitu ya, dengan pola makan yang baik, cukup tidur maupun olahraga. Nah ini harus tetap kita usahakan gitu. Karena fisik dan psikis tentu saling berhubungan ya. Iya benar. Nah kemudian ini ada hikmahnya nih, selama kita pandemi dan banyak di rumah, sebetulnya jadi fasilitas untuk kita lebih dekat dengan keluarga. Oh iya betul. Kita lebih intim dengan keluarga, memahami pasangan, anak. Jadi kan itu quality time yang baik gitu. Supaya kita juga lebih nyaman gitu. Nah kemudian mungkin tipsnya ketika kita melihat informasi-informasi, nah itu kita perlu filter juga nih. Oh iya betul. Karena ada loh yang stres hanya gara-gara beritanya aja, padahal dianya mungkin tidak terkena sakit gitu tidak COVID, tapi dengan beritanya Parno aja gitu ya? betul. Jadi kita perlu batasi hal-hal apa yang kita lihat gitu ya, entah dari durasi atau kita lihat yang sumbernya memang terpercaya gitu ya, sehingga tidak ada simpang siur, hoax itu kan membuat resah ya kita sebagai orang tua gitu. Nah kemudian kita juga punya jadikan suatu hal itu yang mungkin tadinya kita nggak seneng ya gitu, kita coba cari deh kegiatan yang tampaknya menyenangkan. Makanya jangan aneh kalau kita lihat mungkin di media sosial, kita tiba-tiba teman kita jadi hobi masak gitu ya, malah jadi bisa melukis dan sebagainya, itu sangat baik sekali gitu ya. Ada hal-hal yang tetap bisa kita lakukan. Gitu. Jadi yang asalnya mungkin orang-orang yang kerjanya asalnya bukan work from home gitu ya, kerja biasa, mereka nggak punya waktu dan pulang ke rumah capek gitu mungkin ya. Jadi ini waktu spare di jalannya kan jadi benar, jadi lumayan tuh bisa kita melakukan hobi yang dulu mungkin sempat tertinggal gitu gitu. Itu kan juga menambah kesenangan gitu ya, sehingga tidak mudah stres gitu. Jadi orang tua juga harus happy gitu ya. Betul. Nah itu semua akan terkoneksi nih karena satu rumah gitu benar. Terus kemudian jangan lupa kita juga kasih waktu kita untuk sedikit jeda ya dari rutinitas. Gitu. Karena sekarang misalnya rutinitasnya banyak di rumah nih gitu ya, dengan anak, dengan suami, dengan istri gitu. Nah kita coba cari acara khusus misalnya di hari Sabtu, entah ke taman terbuka yang nggak ada kerumunan misalnya gitu. Betul. Atau misalnya lagi tinggi-tingginya nih gejala COVID-nya gitu, kita bisa juga hanya jalan-jalan di mobil misalnya gitu ya. Itu keliling kan kota doang gitu ya. Betul. Benar. Yang penting keluar dari rumah berarti ya. Bu Fai. Bisa lihat-lihat tanaman atau anak-anak mengobservasi hal-hal yang ada di lingkungan itu juga bisa dilakukan di mobil gitu ya. Misalnya anak saya lagi mulai belajar baca. Nah, di jalan kan bisa sambil lihat-lihat bacaan. Itu menyenangkan sih.
atau sambil kita pesan makanan drive-thru gitu. Itu Oh, jadi benar, pengalaman, tapi kita tetap bisa proteksi kesehatannya gitu sih Iya, ya. benar. Refreshing gitu ya. Iya benar. Ngomong-ngomong soal refreshing tadi yang kata Bu Fai bilang gitu, biar kita tuh juga tetap menjaga kesehatan Iya, mental kita dan betul, keluarga betul, gitu ya, untuk orang tua dan anak. Nah, di Daihatsu pun kita sebenarnya punya mobil keluarga loh, Bu Fai, Teh Ambar. Mungkin gitu bisa kan. dijelasin mobil keluarganya Gimana gimana tuh nih? maksudnya? Iya, Betul. jadi ya sekarang kan Daihatsu ada beberapa line up nih, mulai dari Oke. untuk anak muda gitu kan, yang sekarang milenial, untuk kemudian keluarga juga banyak. Nah, kebetulan khusus hari ini aja bagi sahabat Daihatsu di rumah yang ingin memiliki kendaraan Daihatsu gitu kan, kita ada promo khusus untuk Ayla, Sigra, Rocky nih, dan juga Grand Max Pickup. Nah, itu ada special discount. Oke. Sabar. Banget. Iya, gitu Banyak kan. banget diskonnya ya yang bisa kalian dapatkan nih hari Iya. ini aja gitu Hari ya. ini aja, khusus hari ini aja. Bener. Terus kemudian juga ada free admin, jadi benar-benar bebas tanpa biaya admin untuk yang pembelian melalui kredit. Silakan hubungi wiraniaga kami yang terdekat di seluruh Astra Daihatsu Jawa Barat. Oke. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk pesennya gitu ya, syarat dan benefit yang didapatkan gitu ya, dan syarat-syarat yang harus sahabat Daihatsu penuhi di rumah tuh apa aja sih? Iya. Kamel? Cuma 3 kok. Yang pertama yaitu lakukan pemesanan khusus hari ini aja. Kemudian yang kedua selengkapi persyaratan mulai KTP, kartu keluarga seperti biasa ya. Iya, Dan iya, yang iya, ketiga pelunasannya dilakukan terakhir di tanggal 30 September 2021. 3 syaratnya, yang pertama lunasinya sampai 30 September. Ya. Terus lengkapi persyaratan dan juga cuman hari ini aja ya. Jadi Betul. untuk sahabat Daihatsu di rumah cepet-cepet telepon ya. Wiraniaga Daihatsu terdekat ya. Iya. Karena ada banyak banget diskon yang menarik. Iya, promo terbatas loh ya. Jadi Terbatas cepet aja khusus Iya. hari ini buat sahabat Daihatsu di rumah. Iya, cocok banget untuk keluarga-keluarga nih yang jenuh. Aduh, aku nggak punya mobil, kayaknya aku harus beli mobil deh. Oh, Daihatsu aja gitu kan. Bisa Iya, langsung. buat refreshing kan. Betul gitu. banget, biar- Karena sekarang kita lagi nggak bisa kemana-mana nih kan, Teh Amar Betul kan. banget. Apalagi Udah- PPKM ya. Betul, jadi Oke. cukup muter-muter aja keliling kota, ngeliat gedung-gedung gitu ya. Pokoknya jangan ngeliat dinding rumah aja ya. Iya, udah mumet, stres di Iya, rumah udah mulu. mumet gitu kan. Iya, jangan kerja mulu, kali-kali harus ada refreshing lah ya. Yes, betul. Oke, terima kasih banget ya untuk Bu Amel dan juga Bu Sama-sama. Fai yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan terima kasih juga untuk sahabat Daihatsu yang tetap stay tune ya dari acara ini dari awal sampai akhir gitu ya. Sampai jumpa lagi di acara virtual event Daihatsu selanjutnya. Saya Ambar Savana pamit undur diri. Bye.